mengambil alih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Parian Rosaliosma Oktavianto MPD selaku pengajar praktik kelompok A calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Bandung. Dan yang terhormat para narasumber yang telah hadir di dalam acara Lokakarya 1 yang dilaksanakan secara virtual, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta Lokakarya yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara Lokakarya ini dimulai, maka perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, sambutan dan arahan dari pengajar praktik dari Bapak Rian. Yang ketiga adalah pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Encar dan Ibu Rara Citra. Yang keempat adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dedeng, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rian Rosaliosma Oktavianto MPD. Kepada Bapak Rian kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Yuliati sebagai MC yang telah membuka acara ini, yaitu Lokakarya 1 dari. Dan terima kasih juga kepada para peserta, juga narasumber yang saya hormati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pengajar praktik mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak-bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan fasilitas kepada teman kita, rekan kita yang tidak hadir saat Lokakarya 1. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya, walaupun tidak hadir Lokakarya, tetap kita dukung teman kita, rekan kita untuk menikmati indahnya belajar bersama kita, menikmati pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini sama-sama tanpa mengurangi esensinya sama-sama. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Pancar dan Burara yang sudah siap untuk memberikan sharingnya terkait pembelajaran yang sudah lakukan kita Lokakarya 1, yaitu mengenai visi dan misi guru penggerak, dan dari modul di awal kita 1, 1.2 dan sebagian 1.3 ya. Dan ini adalah basic kita, basic dari untuk pembelajaran untuk pergerakan kita ke depan, yaitu sebagai guru penggerak. Di modul awal ini memang kita sangat ditekankan landasan filosofisnya. Walaupun sudah diminta aksi nyatanya, tapi ini adalah nyata dalam penerapan filosofi. Jadi kita sebagai guru penggerak, yaitu guru-guru yang bergerak dalam kondisi apapun, termasuk ke dalam kondisi pandemi ini, keadaan tidak memungkinkan, bahkan yang sedang sakit, kita bisa diulang lagi
lokakarya itu dengan lokakarya daring. Memang panduannya kita ada dua, ada lokakarya luring dan lokakarya daring. Terima kasih juga kepada Pak Trisna sebagai peserta yang dulu tidak bisa hadir, dulu sakit, sekarang alhamdulillah sudah sembuh dan bisa mengikuti lokakarya 1. Dan teman-teman yang lainnya yang mendukung acara ini yang bisa menemani belajarnya Pak Trisna dalam lokakarya 1 ini. Terima kasih semuanya dalam membawa acara, kepada materi, juga kepada teman-teman yang lainnya di tim A1 ini. Saya ucapkan salut buat semuanya kekompakan ini. Ini adalah contoh baik kalau kita akan sebarkan contoh ini kepada teman-teman yang lain. Insya Allah, mohon izinnya teman-teman, nanti saya akan seperti biasa di-share ke YouTube ya. Insya Allah ini sebagai bukti kita bahwasanya kita sudah melaksanakan pembelajaran lokakarya 1 daring. Saja yang dapat saya sampaikan. Pak Trisna, selamat menikmati lokakarya 1 daring ini dan mohon kerjasamanya untuk dikerjakan LK-LK-nya nanti akan disampaikan oleh pemateri 1 dan 2. Itu saja. Saya serahkan kembali kepada pembicara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni acara yang kita nantikan yaitu isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab dari pemateri kita yaitu kepada Bapak Enca dan Ibu Rara. Kami persilahkan. Terima kasih mungkin kepada Bu Yulianti yang telah memberikan waktu untuk memaparkan dan sharing tentang lokakarya 1 ini. Pertama, mungkin alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita dapat berbagi sharing dan alhamdulillah ada di dalam kesehatan sehat walafiat. Untuk selanjutnya dan mempersingkat waktu, mungkin kepada moderator saya diberi waktu kira-kira berapa menit? Mau 20 menit atau 15 menit? Biar nggak ini. Untuk pemaparan materi sepertinya 20 menit, nanti ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan sisanya. Nah, enggak, kalau sekarang jam 13.27 nanti berakhir waktu saya memaparkan pada jam 13:37. Dan mohon maaf apabila saya tidak melihat waktu karena menginginkan materi ini selesai dan dapat tepat waktu. Tolong diingatkan kalau saya molor dalam waktunya. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi pada loka ini, izinkan saya mungkin dalam waktu 18 menit ke depan memaparkan esensi dari materi, kemudian 2 menit untuk memberikan tugas kepada peserta loka 1 ini. Untuk melihat materi, maka saya sharekan tidak berbentuk screen, tapi di dalam pesan atau chat saja. Jadi tolong kepada para peserta dilihat chatnya, kemudian tinggal diklik linknya. Karena saya ingin bertatap muka terus dari awal sampai akhir gitu. Baik, untuk menit yang selanjutnya, ya Bapak Ibu mungkin kalau sudah mengklik link tersebut, ada gambarnya nggak di situ? Sudah ada nggak? Kalau gambar belum ada, Pak. Baru ada materi ya? Ya, catatan materi. Ya, materinya ada ya? Ada. Baik, untuk gambaran bahwa di situ saya hanya membuat kata kuncinya saja. Kata kunci yang pertama yang akan dipaparkan sesuai dengan kesepakatan tadi sebelum kita
memaparkan di Loka 1 ini melalui Gimit. Yang pertama adalah tentang filosofi pemikiran KHD yang harus diungkap sekilas. Kemudian di situ ada tentunya akan dipaparkan sekilas juga tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiganya adalah tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir untuk menopang dari 4 kompetensi global yang akan kita tandaskan penjelasannya melalui nanti akan dipaparkan ada 4 kompetensi global. Baik, untuk selanjutnya saya akan menilik tentang bagaimana memahami, mengenal nilai dan peran guru penggerak. Tapi sebelumnya kita bahas dulu atau kita ingatkan bahwa ini semua ada kaitannya tentang dasar filosofi pemikiran KHD itu ada 5 kan. Yang pertama adalah pemikiran KHD tentang menuntun, itu adalah proses dari pendidikan dan pengajaran. Kemudian bagaimana sikap gurunya, sikap guru terhadap murid itu layak sebagai petani atau tukang kebun. Kemudian yang ketiganya sikapnya itu dia mempunyai budi pekerti, yang dalam pembelajaran, karakter yang dibawanya yaitu selain dari menuntun, petani, dan budi pekerti ada bermain. Dan yang terakhir selalu berpihak pada anak. Nah, tentunya ini berkaitan sekali dalam hal bagaimana CGP untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak. Maka para peserta bagaimana dalam melaksanakan peran-peran atau nilai guru penggerak ini serta mewujudkan dalam profil pelajar Pancasila melalui 4 kompetensi global. Perlu diingat juga bahwa mana saja yang dinamakan 4 kompetensi global ini. Yang pertama adalah 1, mengembangkan diri dan orang lain. Dan yang kedua, memimpin pengembangan sekolah. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat, memimpin belajar mengajar. Nah, ini perlu diingat, ada nilai yang perlu kita pahami untuk bekal CGP itu menurut Rockets dalam bukunya Hari yang disusun oleh Abdul Hari pada tahun 2015 bahwa yang dinamakan nilai itu adalah merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Jadi kehadiran nilai dalam diri seseorang dapat berfungsi sebagai standar bagi seseorang, apalagi kita sebagai CGP. Dalam apa? Dalam mengambil posisi khusus dalam suatu masalah. Tadi dikatakan posisi khusus kita sebagai penuntun, posisi khusus kita sebagai tukang kebun atau petani, atau posisi khusus kita sebagai guru yang berpihak pada siswa. Nah, kemudian nilai itu sendiri dijadikan bahan evaluasi nantinya dalam membuat keputusan, bahkan hingga berfungsi sebagai motivasi nanti ke depan dalam mengarahkan tingkah laku individu murid, individu guru, dan individu masyarakat sekolah seperti kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan yang lainnya. Dalam apa? Dalam kehidupan belajar sehari-hari. Jadi melihat peranan nilai nilai itu sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seseorang guru penggerak atau CGP untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Kemudian nilai apa saja sih? Seperti nilai CGP yang telah lalu kita pelajari, di situ ada nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Itu sering saya akronimkan atau singkatkan Mr. KIP gitu. Nah, nilai ini sendiri berkaitan erat dengan peran guru penggerak. Nilai ini yang diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang CGP atau dalam diri murid masing-masing gitu. Sehingga kelima nilai ini saling mendukung satu dengan lainnya, dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak
dalam perannya atau untuk murid dalam perannya juga. Nah, dengan nilai-nilai tersebut, guru penggerak akan berperan maksimal dengan keterampilan atau kompetensi atau kekuatan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada keberpihakan kepada siswa. Yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya perlu diketahui juga bahwa apa sih profil pelajar Pancasila itu. Sering kita mengarahkan kepada CGP yang lainnya atau mengingatkan kepada CGP yang lainnya bahwa profil pelajar Pancasila itu ya harus dimanai, dipahami, kemudian dilaksanakan. Apa saja kan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, mendorong berkolaborasi, kreatif dan kritis. Nah, sehingga nanti dari kompetensi itu bakal dibawa ke visi guru penggerak. Nah, saya di LMS mencantumkan visi guru penggerak. Dari hasil kita memaknai KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian apa sih tadi dikatakan 4 kompetensi global itu. Saya menerapkan di dalam LMS yang dinamakan visi guru penggerak itu saya mencantumkan berbudi. Akronim dari berkreasi, berprestasi, unggul, dan inovatif. Nah, adapun nanti ada yang dinamakan 4 kompetensi global ini. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Ini sesuai dengan peran dari CGP. Mengembangkan diri dan orang lain itu adalah diantaranya dengan cara menggerakkan komunitas praktisi. Itu termasuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Komunitas praktisi itu menurut Antin Werner dikatakan bahwa sekelompok individu dalam sekumpulan individu yang mempunyai semangat yang sama dan mempunyai kegelisahan yang sama. Dari kegelisahan itu ada timbul suatu istilahnya asumsi kelemahan. Yang kelemahan itu nanti akan didiskusikan, dikolaborasikan dengan cara pemetaan dari masing-masing kekuatan atau aset. Mana yang lemahnya, mana kekuatannya. 1 menit lagi ya. Nah, kemudian nanti ada semacam pengembangan diri dan orang lain. Dan selanjutnya kalau sudah situ nanti bisa memimpin pengembangan sekolah, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin belajar mengajar. Nah, 1 menit lagi saya sampaikan ini sebagai tugas untuk Loka Karya 1. Apa tugasnya? Kita lihat lagi ke menu chat. Saya kasih lagi ini tugasnya, ini nih. Nah, tugasnya itu. Baik, silakan pelajari lagi, kemudian bagaimana tugasnya, dan nanti misalnya kalau ada hal-hal yang tidak dapat dimengerti, boleh kita chat melalui WA group. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya terkhusus bagi yang berbicaranya, kemudian umumnya untuk rekan semuanya. Billahi fisabilil haq, aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutkan ke sesi pemateri Bu Rara atau tanya jawab dari Pratisna dulu kepada Pak Pancat? Atau mau nanti sekaligus tanya jawab? Boleh, tanya jawab. Boleh tanya jawab dulu ya. Ya, silakan Pak Trisna, ada hal-hal yang mungkin belum dipahami atau mau ditanyakan kepada Pancar. Nanti tidak hanya Pancar yang bisa menjawab, bisa rekan-rekan yang lain memberi tanggapan untuk memperjelas dari pertanyaan dari Pak Trisna nanti. Silahkan. Siap. Ya, terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah memberikan waktunya. Sudah terdengar jelas Pak suara saya? Jelas. Jelas Pak. Pinera. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan dalam
saat ini kan kita ingin mengembangkan karakter pelajar Pancasila ya Pak ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang dengan keadaan pandemi seperti ini Pak, bagaimana Pak contohnya supaya anak bisa secara utuh mempunyai karakter pelajar Pancasila Pak? Karena pada saat ini kan di masa pandemi ini kita mengalami lost learning lah ya, learning loss seperti itu, pembelajaran yang hilang. Nah, bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bapak Pinera of Education yang telah memberikan satu pertanyaan memang rumit sekali untuk dijawab, tapi mudah-mudahan tidak puas. Hanya satu kata kunci yang saya jawab dari pertanyaan barusan bahwa bagaimana cara menerapkan profil pelajar Pancasila di masa pandemi ini. Satu diantaranya yaitu dengan menerapkan karakter motivasi intrinsik atau karakter yang dibuat oleh gurunya dalam hal memotivasi siswa. Itu dalam hal memotivasi siswa. Tentunya ini searah dengan pembelajaran pemikiran filosofi KHD, yaitu menuntun. Bagaimana kita caranya menuntun kepada siswa itu. Tidak saja dalam hal ini kita harus bertemu saja dengan murid, tapi kita bisa bertemu di dalam gimmick. Nah, di situ kita tuangkan hal-hal positif, kita tuangkan motivasi kepada siswa agar bagaimana siswa giat di dalam belajar dan bagaimana siswa lebih rajin lagi di dalam belajar. Tentunya berbagai cara dan berbagai metode yang guru berikan kepada siswa, dan siswa dan guru pasti tahu tentang karakter masing-masingnya. Jadi sesuai dengan keadaan siswa. Siswa ada saja misalnya yang melek IT, tidak melek IT, itu tentunya berbagai cara, dengan luring, dengan daring, dengan Jimit, atau mungkin dalam pertemuan-pertemuan di sekolah mungkin kalau misalnya diizinkan. Itu pun bisa istilahnya sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat barangkali seperti itu. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa dengan hal-hal yang positif. Barangkali seperti itu Pak Pinera of Education. Terima kasih Pak. Mangga. Itu barangkali dari yang lain. Ya. Mungkin ada yang mau memberikan tambahan, baik dari Bu Rina, Pak Dedeng. Silakan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Untuk jawaban dari Pak Trisna yang saya pikirkan untuk sekarang itu adalah hal-hal yang membuat anak senang belajar. Tadi sudah disebutkan sebetulnya oleh Pak Pancar. Namun saya ingin menambahkan saja bahwa ketika anak itu senang bertemu dengan gurunya, itu sudah jadi tanda. Jadi tanda untuk pelaksanaan peran guru sudah masuk ke sana. Nanti ditambah lagi dengan kesadaran anak itu untuk membuat perilaku yang baik. Nah, seperti itu Pak Trisna, perilaku yang baik itu adalah senang bertemu dengan guru, melaksanakan perilaku yang baik, itu adalah profil Pancasila, seperti itu secara tersirat. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedeng telah menambahkan asumsi atau memperjelas dari pemahaman saya dalam hal memberikan 4 kompetensi global tentang keberpihakan kita sebagai guru CGP kepada murid. Hatur nuhun Pak Dedeng, jempol. Ya, terima kasih Pak Dedeng, Pak Encar, atas ilmu tanggapan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Lokakarya ini merupakan ajang kita untuk berkolaborasi, berbagi ilmu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu kepada Ibu Rara Citra, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Alhamdulillah. Kedengaran Bu Rara, alhamdulillah. Tidak, kalau dari saya itu tidak banyak yang akan disampaikan, hanya saya akan memberikan evaluasi diri saja untuk Pak Trisna. Di sini ada lembar evaluasi diri dan rencana guru penggerak yang isinya adalah dari kategori kompetensi yang mulai dari mengembangkan diri dan orang lain, mulai dari menunjukkan praktik pengembangan diri yang sadari dan kemauan diri pribadi. Evaluasi dirinya terhadap kompetensi, saya share screen dulu ya. Ada? Belum. Belum. Jaringan mungkin Bu. Ada? Belum ada, Bu Rara. Belum, Bu. Sedap. Ada Pak? Ada Bu, ada. Mangga Bu, ada. Ya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Hanya saya akan hanya Kalau saya memberikan usul, evaluasi. langsung saja Ya. Bu Rara, mungkin jaringannya kurang baik. Oh iya. Untuk Ada, Pak Trisna, di sini ada pertanyaan panduan. Yang pertama, kompetensi apa yang sudah Anda miliki atau lakukan? Di sini, jika kompetensi poin ke-1 misalnya menunjukkan praktik pengembangan diri dan yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi, misalnya sudah dimiliki, di sini hanya ditulis kompetensi yang dimiliki poin 1, 2, dan 3 sudah dimiliki. Kemudian yang keduanya, kompetensi yang perlu ditingkatkan, di mana dari poin 1, 2, dan 3 ini, mana yang poin yang harus ditingkatkan, kemudian tantangannya apa ditulis. Ini contoh yang punya saya, tapi bentar. Bentar, Pak. Waduh, susah kebuka.
Punten Lami. Ya Bu, semangat. Bias Bu, mangga. Jadi saja. Sawios Bu. Eh, Patris punten. Mungkin bisa dilanjut disebutkan saja Bu Rara. Kalau bisa. bentar. Saya share screen lagi. Ya, terlihat? Belum Bu. Ngacor Bu Rara, ngacor. Bu, Ke atas. Udah? udah Bu. Ya, contohnya ini seperti memimpin pembelajaran. Evaluasi diri terhadap kompetensinya yaitu nomor 1 kompetensi yang sudah saya miliki. Kemudian poin 1, 2, dan 3 memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Contohnya yang pertama, evaluasi diri terhadap kompetensi. Kompetensi yang perlu ditingkatkan, misalnya kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu poin keempat, yaitu melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Nah, di sini Pak Trisna memberikan contoh materi mengembangkan diri dan orang lain, misalnya mulai dari diri, sekolah, organisasi, profesi, juga refleksi. Kemudian rencana pengembangannya apa? Misalnya lebih meningkatkan pendekatan sosialisasi terhadap orang tua atau terhadap program sekolah. Kemudian yang keduanya, kapan Anda akan melaksanakan rencana ini? Misalnya tahun ajaran baru atau akan dilaksanakan selanjutnya. Kemudian apa indikator keberhasilan Anda dalam meningkatkan kompetensi ini? Misalnya orang tua terlibat aktif sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Kemudian kategori kompetensi yang memimpin pengembangan sekolah. Misalnya untuk menunjukkan, untuk evaluasi diri terhadap kompetensi, misalnya kompetensi apa yang sudah dilakukan, misalnya poin ke-1 yaitu memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan yang relevan dengan kebutuhan komunitas sekitar sekolah. Kompetensi yang sudah dimiliki, misalnya poin ke-1 dan kedua, dan yang kedua kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, misalnya yang perlu ditingkatkan adalah lebih meningkatkan lagi keterlibatan orang tua dan komunikasi dalam pengembangan sekolah. Ya, seperti itu contohnya, Pak. Ya Bu, ya. Ada pertanyaan? Saya hanya memberikan evaluasi diri aja dan rencana pengembangan apa ke depan gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Pak Incar atau Bu Rina atau Pak Dedeng? Ya cukup Bu. Nanti ada pertanyaan barangkali dari Pak Trisna atau dari yang lainnya, kita rembuk bersama. Iya. Nuhun. Sama-sama Ya. Bu. Ya, mungkin saya Bu ada pertanyaan Bu. Ya. Silakan Pak Trisna. Untuk yang kategori kompetensi kan yang pertama misalkan di sini ada yang mengembangkan diri dan orang lain. Itu kan ada 4 indikator kan ya Bu ya? Ada 4 indikator. Ya. Ya. Nah, ketika dipilih yang evaluasi diri terhadap kompetensi itu, apakah kita memiliki kompetensi yang sudah dimiliki ini
kan yang pertama itu kompetensi apa yang sudah Anda miliki, apakah memilih dari 4 kategori ini atau Ya. atau bagaimana Bu? Ya, jadi yang sudah dimiliki dari poin 1, 2, 3, dan 4 ini, mana yang sudah dimiliki oleh Pak Trisna yang sudah diaplikasikan di sekolah. Tuh. Terus yang perlu ditingkatkan, misalnya kan kompetensi yang dimiliki poin 1, 2, dan 3. Nah, poin 4 ini belum, jadi kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah poin yang nomor 4 gitu Pak. Kemudian tantangannya apa gitu. Ya, ya betul. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Bu Rara, bisa saya tambahkan sedikit? Ya, boleh. Jadi kalau tambahan kompetensi, misalkan kita mengikuti pelatihan di luar semacam ada sekarang ada webinar atau pelatihan seperti Google for Education, kemudian ada pelatihan Canva seperti kemarin, itu kan mungkin ya bisa juga dimaksudkan untuk menambah kompetensi seorang guru juga mungkin ya Pak, Ibu. Jadi kompetensinya itu diambil kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di luar. Meskipun itu targetnya juga lumayan, waktunya itu lumayan tidak 1 jam 2 jam, mungkin memakan waktu 1 hari atau 2 hari. Seperti itu mungkin ya. Bisa dan ini tantangannya mengikuti berbagai kompetensi pengembangan diri yang belum dikuasai atau dipahami. Misalnya yang Bu Sulis sampaikan. Iya. Terima kasih Bu Rara. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya. Boleh? Menambahkan sedikit Ya, mangga. saja 1 menit. Enggak, mangga. Itu yang dinamakan kompetensi itu kita ambil sederhana saja dari nilai CGP itu sendiri. Bahwa nilai CGP itu terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan perannya barangkali bisa diambil sebagai kompetensi. Peran mandiri, contohnya dapat mendorong diri sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan apa yang diinginkan yang terjadi melalui kolaborasi misalnya. Kemudian bagaimana reflektifnya? Reflektifnya itu misalnya kompetensinya apa? Senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Kemudian ada kolaboratif, udah tadi disinggung. Kemudian inovatifnya apa? Senantiasa memunculkan kompetensi itu, senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Kemudian yang terakhir, kompetensi berpihak pada murid. Nah, mengutamakan kepentingan perkembangan murid dalam hal karakter positifnya. Itu barangkali untuk memahami tentang kompetensi. Nah, itu barangkali. Terima kasih Bu Rara, hatur nuhun. Mudah-mudahan tidak. Ya, ada yang mau menambahkan lagi. Bu Rina. Sepertinya untuk lembar evaluasi diri dan rencana guru penggerak LK1 nanti Pak Trisna tinggal melihat ada pertanyaan panduan untuk evaluasi diri terhadap kompetensi dan rencana pengembangannya juga ada pertanyaan panduan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya waktunya tidak sekarang bisa kita kolaborasi di WA grup saja barangkali. Ya, bisa menyusul mungkin nanti ya, ketika ada ketidakmengertian seperti itu. Ya, mangga. Bu Rara, sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah mungkin Bu Yuli. Kalau rencana pengembangan seperti itu sudah disampaikan oleh semuanya. Oh iya. Mangga Pak Tisna, nambah angkat tangan, angkat curug. Atas gelasnya dilanjutkan. Oh, jempol ya, bagus sip. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dedeng SPDI. Kepada Bapak Dedeng kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya.
Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan Lokakarya yang ke-1 ya untuk Pak Trisna. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi pemahaman yang kuat tentang melaksanakan peran kita sebagai guru, calon guru penggerak. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Untuk yang terakhir, mungkin kita foto bersama dulu. Oh, siap. Nah, sebelum kita tutup acara ini, Lokakarya ini. 1, 2, 3. Apa? Salam bahagia. 1, 2, 3. Rekan-rekan semuanya, yang terakhir adalah acara penutupan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.